Halo, selamat pagi Smart People semua. Bagaimana kabarnya Smart People semua hari ini? Saya doakan semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya, semangat dan siap menyambut market hari ini sampai besok Jumat seperti itu. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini kita akan berbagi informasi terkini seputar pembahasan saham, pilihan saham menarik dan tentu saja akan ada sesi Q&A khusus untuk Smart People semuanya. Jadi pastikan simak hingga akhir dan siapkan saham-saham apa saja yang ingin ditanyakan oleh smart people semua. Saya lihat di sini sudah ada 40 smart people yang join. Kira-kira smart people sudah siap untuk mengikuti sesi Morning Stock Picks pagi ini? Kalau sudah siap, boleh tulis di kolom chatnya MSP. Seperti itu ya. Baik, smart people. Perkenalkan, saya Fala, Technical Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan jika Smart People memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat saat sesi berlangsung dan kami akan jawab pada sesi Q&A nanti. Wah, baik Smart People semua. Wah, MSP baik. Siap. Oke, kita akan mulai mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones karena kita tahu indeks ini memiliki pengaruh besar secara global termasuk terhadap pasar saham di Indonesia. Namun perlu diingat Smart People semua bahwa pergerakan ISG tidak selalu sejalan dengan Dow Jones sehingga penting untuk kita tetap mencermati faktor-faktor domestik lainnya. Kita akan masuk untuk pembahasan DJI-nya terlebih dahulu nih Smart People atau indeks Amerika Serikat. Di mana indeks Dow Jones di hari kemarin nih, Smart People ya, kalau kita lihat ini turun minus 0,21%. Penurunannya cukup tipis karena apa? Memang kalau kita lihat di 2 hari kemarin, kenaikan indeks Amerika Serikat itu dikarenakan adanya pemotongan tarif perdagangannya seperti itu antara US dengan China. Kalau kita tahu dari ratusan persen sekarang tinggal 10% dan juga 30%. Nah, kalau kita lihat Smart People di sini, memang pergerakan indeks Dow Jones pada saat pemotongan daripada tarif pajaknya itu sendiri, ini penurunannya sehingga adanya gap up atau loncatan dari 41.512 sampai 41.899. Tentu ini menjadi katalis sangat positif. Tapi based on technical analysis, my people, kalau kita lihat di sini ada MA200. MA200-nya ini yang menahan pergerakan dari DJI-nya itu sendiri. Memang moving average 200 atau pergerakan rata-rata 200 hari ke belakang ini menjadi salah satu moving average terkuat untuk menahan baik itu ketika dia naik ataupun ketika dia turun. So kalau kita lihat di sini DJI-nya masih tertahan dari MA200 dan ada potensi untuk balik lagi ke area gapnya di harga tadi 41.512 sampai dengan 41.899 dan ini bertepatan dengan kalau kita lihat di sini ya Smart People di Fibonacci 78,6% ya seperti itu untuk DJI-nya. Dan juga kita masuk tentu ke market kita ya Smart People ya IHSG di mana Smart People bagi Smart People yang sudah membuka akun RHB Trade ID dan mendapatkan informasi dari salesnya kemarin sudah saya buatkan di pagi hari. Memang IHSG berpotensi menuju ke area resistance-nya di harga 6.979. Bahkan kemarin closingannya, sorry, 6.970. Closingannya di 6.979, mendekati area psikologis harganya di 7.000 Smart People. So, bagaimana selanjutnya? Di sini gambarnya masih sama, belum saya ganti dari beberapa hari ke belakang. Memang harga IHSG atau pergerakan indeks harga kita ini rebound atau memantul di area supportnya di harga 6833-nya. Persis sekali seperti yang dibuat seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya ISG? Kalau kita melihat kemarin nanti ya kita ada pembahasan sedikit di mana banyak sekali informasi-informasi tambahan seperti adanya pembukaan kode broker kembali meskipun di beberapa sesi saja seperti itu, ini menjadi katalis positif juga untuk ISG itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari kekacauan perang dagang sebelumnya dan adanya pemotongan daripada tarif dagang itu sendiri, ini membuat katalis positif kedua untuk IHSG melanjutkan kenaikannya. Apalagi kemarin kalau kita lihat asingnya sudah cukup besar masuknya, nanti besarannya berapa kita akan bahas, dan itu menjadi katalis positif ketiga. So, next selanjutnya IHSG pergi kemana, bergeraknya kemana? Yang terdekatnya untuk IHSG itu sendiri tentu di area 7.000-nya itu sampai dengan 7.148 atau di moving average 200-nya seperti yang kita bahas tadi di DJI-nya seperti itu. Nah, kita akan melihat data lengkapnya di perdagangan hari kemarin Smart People ya untuk
DJI atau composite, di mana asingnya, investor asing di sebelumnya di bulan kemarin itu turunnya eh, lebih dari 5 triliun, tetapi kemarin asing membukukan net foreign buy sebesar 2,8 triliun. So, this is very big ya, smart people ya. Investor asing sudah mulai masuk dan currency kita kalau kita lihat memang sudah mulai turun dari kemarin 17.000 sekarang sudah di 16.533. Ini menjadi salah satu katalis positif bagi ekonomi kita itu sendiri ya, smart people. Dan kalau saya bedah sedikit net buy top 3 net buy asingnya, asing beli di saham Bank BBRI sebesar 1,2 triliun seperti itu. Lalu saham Bank Mandiri di 595,2 miliar dan juga saham Bank BCA di 532,4 miliar. Memang seperti itu smart people ya. Ketika asing sudah mulai masuk, tentu saham-saham dengan market capital besar ini menjadi saham-saham incaran oleh investor asing seperti itu. Dan juga kalau kita lihat net sell-nya di mana sebelumnya net sell itu ratusan miliar ya, bahkan lebih dari 200 miliar, sekarang top net sell-nya kemarin saham TLKM di 113,7 miliar. Lalu PNLF-nya dengan 91,8 miliar, ini adalah saham Panin Life, dan juga saham ASII-nya di 90,1 miliar. Kalau kita tahu ini PNLF baru masuk untuk net sell asingnya karena memang adanya spin-off bisnisnya dia masuk ke bisnis syariahnya seperti itu. Lalu berdasarkan data dari RHB Trade ID, Smart People, di mana ada 546 saham menguat di hari kemarin, lalu 298 saham ditutup melemah dan juga 225 saham ditutup stagnan. Dan sektor-sektor menguatnya di hari kemarin tentu kita lihat ada saham-saham di sektor energi dengan kenaikannya 3,14%, lalu sektor finance di 2,48% dan juga sektor transportasi di 2,27%. Lalu untuk info komoditi, smart people semua yang mungkin memiliki saham di sektor-sektor komoditi, kalau kita lihat nilai CPO-nya naik 1,23% ke 3.957 ringgit Malaysia. And then untuk nilai batu baranya nih, smart people, sempat menyentuh di 104, tetapi sekarang turun kembali di minus 1,78% di 101,9 US dollar. Dan juga harga emas. Karena kita tahu ketika sudah mulai membaik secara ekonominya, tentu harga emas ini bisa turun. Di mana turunnya minus 2,23% di 3.180 US dollar dan juga untuk nilai oilnya minus 0,72% di 64,9 US dollar. Baik, smart people, kita akan mereview pilihan saham yang dipilihkan oleh Mas Ilham di hari kemarin. Tentu ada beberapa saham yang ini menjadi pilihan saham yang bagus sekali di hari kemarin seperti itu ya, smart people. Kalau kita lihat kepilihan pertama di hari kemarin adalah saham Bank BRI. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ketika adanya katalis positif seperti secara global ya, smart people ya, makronya ini menjadi memiliki dampak atau efek positif juga terhadap market Indonesia dan yang tadi kita lihat saham Bank BRI asing masuk 1,2 triliun di mana kalau kemarin ini ada lompatan yang cukup besar nih smart people ya. Jadi di hari Jumat kemarin ini ditutup di 3830 dan langsung openingnya naik 4% di harga 4.000 secara openingnya seperti itu smart people dan kenaikan saham Bank BRI mencapai 6% kemarin closing di 4.090. So untuk smart people semua yang memilih atau membeli saham BBRI atau saham Bank BRI kemarin, untuk TP1-nya sudah kena ya smart people di harga 3990. Tetapi bagi yang masih memilikinya dan ingin, oh ini TP1-nya terlalu dekat Mas, kemarin sudah kena. Nah, TP2-nya smart people itu ada di harga 4180. So smart people bisa watch di situ apabila sudah membeli saham Bank BRI dan bagi smart people yang belum membeli saham Bank BRI, untuk area buy-nya itu kita bisa taruhkan di harga 4.010 sampai dengan 4.050 seperti itu. Nah, untuk stop loss-nya kemarin smart people kalau kita lihat ya, untuk Bank BRI sendiri yang kemarin dibuatkan oleh Mas Ilham di harga 3690 itu dengan area buy-nya di 3840. Tetapi kalau untuk stop loss-nya bagi yang mau masuk nih Mas Fala, ya silahkan bisa di harga 3790 atau minus 5,5% seperti itu. Lalu pilihan saham kedua di hari kemarin oleh Mas Ilham ini ada saham INKP. Di mana saham INKP sendiri, sorry, JPFA dulu ya kita bahasnya. Oke, INKP boleh deh.
Untuk INKP kemarin untuk area buy-nya di harga 5.775 ini sudah menyentuh area buy-nya ya smart people. So, bagi smart people yang kemarin membeli saham INKP ini masih bisa di hold terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini masih dalam trading plan-nya. Untuk stop loss-nya di harga 5.525 dan untuk harga TP1-nya atau target price pertamanya itu di harga 6.025. Ini adalah salah satu saham pulp and paper seperti itu. Lalu selanjutnya ada saham JPFA di hari kemarin oleh Mas Ilham, di mana JPFA-nya Smart People ini memang masih dalam area buy-nya 1765 sampai dengan 1780. So ini masih area buy-nya bagi Smart People yang oh saya kemarin belum sempat beli nih Mas Falah. Oke, ini masih bisa dibeli seperti itu ya. Dengan nilai stop loss-nya di berapa? Di 1715-nya dan target pertama yang dibuat oleh Mas Ilham kemarin ini berada di harga 1865 seperti itu. Itu untuk tiga pilihan saham kemarin yang kita review ya dari Mas Ilham. Tentu ini pilihan sahamnya sangat menarik ya smart people semua. Satu ada dari sektor consumer, satu dari pulp and paper dan satu dari perbankan seperti itu. Lalu kita akan masuk untuk pilihan saham di hari ini. Yang pertama ada saham Adaro. Buat smart people yang belum tahu mengenai saham Adaro sendiri, ini adalah salah satu saham EBT. Jadi ini adalah spin-off sebelumnya ini perusahaan batu bara sekarang sudah masuk ke energi terbarukan atau EBT-nya. Buat smart people semua, kalau kita melihat secara trennya Adaro ini masih dalam kondisi no trend. Sebelumnya dia uptrend ya smart people ini saya annotate sedikit. Di sini sebelumnya adanya uptrend seperti itu, minor uptrend atau uptrend kecil dan sekarang ini sudah masuk dalam kondisi sideways atau tidak adanya trend. Jadi buat smart people biasanya kalau no trend atau sideways ini ada proses akumulasi seperti itu. Baik pada saat dia turun lalu sideways atau pada saat dia naik lalu sekarang sideways. Ini ada biasanya ada akumulasi seperti itu. Dan based on data broker summary dari RHB Trace.id yang saya analisa semalam, di mana memang Adaro sendiri masih dalam fase akumulasi di hari kemarin ya, smart people. So, untuk area buy-nya dari Adaro sendiri, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham Adaro, di sini sudah saya buatkan area buy-nya dari 1890 sampai dengan 1915. Kenapa di situ Mas Falah? Ini berdekatan dengan titik Fibonacci 61,8% di harga 1890-nya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara moving average-nya saham Adaro sudah menembus moving average 50-nya meskipun belum valid karena masih membutuhkan satu candlestick lagi ya smart people untuk saham Adaro-nya itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara stop loss ya smart people di sini saya buatkan di harga 1760. Berapa persen itu Mas Falah? 1760 itu kurang lebih minus 7% seperti itu untuk saham Adaronya. Target pertamanya di mana? Di 2020 atau kenaikan 7% juga. Yaitu kalau kita panjangkan ke sini 2020 ya itu saya buatkan untuk risk rewardnya 1:1. Lalu target keduanya di mana Mas Fala? Target keduanya di harga 2120 atau kenaikan 11,85% dan target ketiganya berada di harga 2200 atau Fibonacci 127,2% ya. Mas Fala bagaimana kalau misalnya buat teman-teman atau Bapak Ibu dari Surabaya kemarin yang sudah saya datangkan ke sana kan kalau misalnya sudah menembus Fibonacci 61,8% ada potensial menuju Fibonacci 100% ya, betul. Bagi Bapak Ibu, apabila sudah menyentuh Fibonacci 100%-nya atau di harga 2070 dan ingin jual saham dari Adro sendiri, dipersilahkan ya. Ini balik lagi ke trading plan yang kami buat seperti itu dan Bapak Ibu buat seperti ya. Kita akan masuk ke saham selanjutnya ada saham PTRO. Kalau kita tahu Bapak Ibu saham PTRO ini adalah salah satu saham dari Bapak Prajogo Pangestu di mana kalau kita melihat secara trennya ini masih dalam kondisi uptrend PTRO-nya itu sendiri. Memang kalau kita tahu PTRO ini alat-alat untuk penambangan ya dibanding dengan brandnya itu adalah EBT saham brand ya Renewables Energinya. And then untuk cuannya itu lebih ke petrokimia dan TPI-nya juga. So, untuk PTRO-nya ini lebih ke alat-alat tambangnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua smart people di sini, untuk area buy-nya di mana kondisinya dalam kondisi uptrend, ini saya turunkan sedikit ya smart people semuanya dari 2980 sampai dengan 3020. Kenapa? Karena kemarin kenaikannya cukup signifikan 8%. Ini biasanya dan tertahan di Fibonacci 78,6% yang sebelumnya. So,
Ini saya masih mempertimbangkan untuk buy on weakness. Tapi apabila smart people semua ingin, oh saya mau langsung HK, dipersilahkan saja seperti itu. Ini untuk area buy yang saya berikan buy on weakness. Kenapa? Supaya adanya nafas sedikit untuk daripada saham PTRO ini. Lalu di mana stop lossnya Pak Fala? Stop lossnya saya buatkan di harga 2780-nya atau minus 7,2%-nya. Dan juga untuk target pertamanya saya buatkan di harga 3240-nya. Target keduanya saya buatkan di 3430 dan target ketiganya ini saya naikkan mencapai di harga 3870. Kenapa? Karena ini kalau kita melihat marketnya sudah mulai membaik, PTRO itu masuk terdalam top 20 market cap terbesar di bursa kita seperti itu. So ini menjadi katalis positif sekali untuk saham PTRO-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua smart people. Kita akan masuk di pilihan saham yang ketiga itu adalah BSDE. Untuk BSDE sendiri kalau kita lihat memang secara bisnisnya ini adalah bisnis real estate ya. Ini adalah properti. Kalau kita lihat secara moving average-nya smart people semua, ini potensial untuk adanya golden cross di mana moving average kecilnya itu menembus ke atas moving average besarnya seperti itu ya. Smart people semua ini MA20-nya ingin menembus MA50-nya. Dan kalau kita lihat kemarin kenaikan BSDE ini cukup tinggi di mana kenaikannya 6,33% dan ini rebound smart people di harga Fibonacci 50% ya. Ini sudah pernah saya bawakan juga ya kemarin di cabang Surabaya seperti itu bahwa Fibonacci 50% ini menjadi Fibonacci yang sangat potensial adanya rebound seperti itu ya. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BSDE, area buy-nya pun saya turunin. Kenapa? Karena dia baru menembus Fibonacci di 78,6%-nya. Masih butuh adanya validasi. So, saya turunkan buy on weakness untuk area buy-nya dari 810 sampai dengan 830 seperti itu smart people. Lalu kalau kita lihat untuk stop loss-nya, ini saya buatkan di harga 765. Kalau misalnya smart people eh, secara berkala membelinya dari 810 sampai 830, let's say saya buatkan untuk average-nya di 820. So ini penurunan ke stop loss-nya mencapai minus 7,12%. Di mana untuk target pertamanya di 885 dengan kenaikan 7,5%. Lalu untuk target keduanya di harga 900 dengan kenaikan 9,46% dan target ketiganya berada di harga 930 dengan kenaikan 13,3%. Itu untuk tiga pilihan saham pada hari ini. Ada Adaro, PTRO, dan juga BSDE. So, bagi smart people semua, kita akan masuk pada sesi Q&A. Dan juga smart people tadi sudah dikirimkan oleh admin dari RHB Sekuritas. Jangan lupa untuk mengisi ya, ada form, ada di sini untuk kita bisa mengimprove kegiatan daripada morning stock picks ini. Boleh diisi ya smart people semua ya. Kita akan masuk untuk sesi Q&A pertama ada dari Pak Endik. Pagi Pak, minta tolong AADI dan BSDE-nya. Oke, kita tadi BSDE sudah dibahas ya, Pak Endik. Kita akan melihat AADI-nya. Baik, untuk AADI sendiri, kalau kita tahu ini adalah, oh ya, ini belum diubah, sorry. ADI sendiri ini adalah spin-off. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas Adaro, di mana dulu Adaro adalah bisnis batubara, sekarang berubah ke EBT. Nah, AADI-nya ini menjadi ya perusahaan yang melakukan bisnis batubaranya, seperti itu. So, untuk AADI-nya itu sedikit tentang fundamental things-nya ya. Untuk AADI-nya sendiri, ini sepertinya sudah pernah saya rekomendasi juga bagi smart people semua yang sudah mendownload RHB Transport ID dan juga mendapatkan informasi dari salesnya. Ini sudah saya rekomendasikan kurang lebih di minggu kemarin. Dan bagi smart people yang baru join Morning Stock Picks dan belum download RHB Trustmart ID, boleh di-download karena kami technical analis saya dan Mas Ilham itu akan selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi saham live marketnya setiap hari seperti itu yang bisa jadi seperti ini. Ini kenaikannya kalau tidak salah saya memberikan di harga 6.900. Ini kenaikannya sudah 6,24% seperti itu. Jadi itu salah satu keunggulan di mana smart people bisa mendapatkan ya rekomendasi live market stock pick-nya. Nah, untuk ADI sendiri kalau kita melihat secara tren ini memang masih dalam kondisinya sideways seperti itu. Karena sebelumnya ini adalah kalau kita lihat di sini ya, ini adalah uptrend sedikit kecil, minor uptrend dan sekarang ini sudah masuk dalam kondisi sideways untuk ADI-nya. Tetapi kalau kita lihat secara Fibonacci ini sudah menembus di atas Fibonacci 50% ya, seperti itu atau 0,5-nya smart people di sini. Dan juga kalau kita lihat adanya apa? Golden cross dari moving average 20 dan 50-nya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham AADI, ini saya buatkan untuk trading plan terbarunya
di mana area buy-nya bisa dari 7.200 sampai dengan 7.325 untuk ADI-nya. Karena apa? Karena kalau kita tahu harga batu baranya tadi turun ya, smart people. So kita turunkan untuk area buy-nya seperti itu. Lalu untuk nilai stop loss-nya smart people bisa di harga 6.700 atau Fibonacci 0,382 atau 38,2% ya. Di mana untuk target pertamanya smart people itu tadi kurang lebih 7% ya. Target pertamanya bisa di 7.700, lalu target keduanya bisa di harga 7.925 atau kenaikan 10%, dan target ketiganya tentu Fibonacci 100% ya di 8550 seperti itu dengan kenaikan 18,64%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik, ADI dan BSD-nya tadi kita sudah bahas. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Cleo dan Pipa. Baik, kita akan melihat Cleo-nya ya. Untuk Cleo-nya, Pak Usman, sebentar di sini kita lihat secara trennya memang ini kalau kita lihat masih ditahan oleh moving average 200-nya nih. Ini saya ganti warna dulu ya takutnya tidak terlihat warna kuningnya. Kita pakai warna oranye. Ya, di sini dia. Saya akan bahas moving average 200. Ini adalah moving average yang cukup kuat menahan pergerakan harga seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini rebound dari moving average 200 dan sekarang sedang mencoba untuk menembus Fibonacci 50%-nya, yang dimana tadi Fibonacci 50% itu juga kuat sekali menahan kenaikan atau penurunan harganya. So, secara tren ini sudah mulai dalam kondisi small downtrend atau downtrend kecil seperti itu Pak Usman dan Smart People semuanya. Untuk Smart People yang tertarik membeli saham daripada Cleo ini, kalau kita lihat secara stokastiknya ini ada potensi untuk golden cross ketika garis birunya menembus ke atas garis oranye seperti itu. So, untuk area buy-nya saya buatkan di sini dari 1310 sampai dengan 1335 untuk area buy dari Cleo. Di mana untuk stop loss-nya saya buatkan ini kecil aja di minus 7%-nya di 1220. Oke, this is good. And then untuk target pertamanya kita buatkan 7% juga dong, 1 banding 1 ya Smart People. Di harga 1400-nya, sorry, 1405-nya. Lalu target keduanya ini masih target yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu di harga 1505 dan target ketiganya di harga 1585 untuk saham Cleo-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Kita akan move dulu ya Pak Usman ya. Semoga menjawab. Untuk selanjutnya ada dari Pak Dedi, ada Adaro dan juga TOWR. Adaro tadi kita sudah bahas, TOWR-nya kita bahas sekarang ya. Untuk TOWR-nya. TOWR sendiri ini salah satu perusahaan yang tower telekomunikasi ya, seperti itu secara bisnisnya. Dan kemarin kalau kita lihat Smart People di sini masih tertahan di Fibonacci 100% nih di harga 630-nya seperti itu. Secara tren ini masih dalam kondisi uptrend yang cukup baik di mana volumenya pun di sini ya Smart People ini juga volumenya cukup besar, volume perdagangannya, dan secara stokastiknya ini kemarin ada golden cross. So, untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham TOWR, untuk area buy-nya saya buatkan dari 600 sampai dengan 625. Itu untuk area buy-nya. Lalu untuk stop loss-nya di mana? Di harga 560 bertepatan dengan moving average 20-nya yang berwarna hijau seperti itu dengan minus 7,22%. Target pertamanya saya buatkan, ini kalau kita lihat lebih jauhnya sedikit. Oke, di 650 ini oke, di 7,34%. Lalu target keduanya, oh sorry, target keduanya kita naikkan di harga 680 ya, Smart People di Fibonacci 127,2% ya. Dan tentu target ketiganya di moving average 200 ya, di harga 705 untuk saham TOWR. Lalu selanjutnya dari Pak Haryanto Gunawan, kalau Elsa and Bumi, saya cukup bingung nih, apa yang mau dibahas ya, Elsa atau Bumi? Elsa aja ya. Karena Bumi sudah saya berikan trading plan-nya ke Smart People semua di minggu lalu seperti itu. Nah, untuk Elsa sendiri kalau kita lihat tadi secara harga minyaknya memang ini masih dalam kondisi rebound kemarin harga minyaknya. Elsanya ini dalam kondisi uptrend yang cukup tinggi seperti itu Smart People. Di mana ini sudah menembus MA 200 ya. So this is menjadi katalis positif bagi Elsa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat memang secara Fibonacci-nya sedikit ya. Fibonacci-nya Elsa ini sudah mendekati ke 127,2% ya. So ini ada potensiali untuk turun terlebih dahulu ya karena ada potensi rebound. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Elsa ini bisa dari 470. Sorry saya turunkan lagi. 466 sampai dengan 476 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya smart people apabila menembus di bawah 438, target pertamanya bisa di harga 498
target keduanya di 520, dan target ketiganya itu bisa di harga 535. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Dedi tadi tentang TOR dan juga Pak Haryanto Gunawan tentang Elsanya. Baik, Smart People, tak terasa beberapa menit lagi market akan mulai pre-opening. Untuk Smart People semua, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan sahamnya. Tentu sangat menarik sekali. Saya sebenarnya ingin bahas lebih lanjut seperti itu ya, Smart People ya. Dan juga disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan tadi. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID. Buat smart people yang baru join di MSP, jangan lupa download aplikasi RHB Trade Smart ID-nya dulu ya untuk bisa memanfaatkan fitur Aro dan juga bisa mendapatkan rekomendasi saham live market. Jadi apabila market sudah live, sudah mulai, saya bisa memberikan rekomendasinya seperti itu. Ini fitur Aro-nya untuk mengetahui kondisi teknikal dan juga fundamental dari saham-saham pilihan smart people semua. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan produk waran terstruktur dari RHB Trade Smart dari RHB Sekuritas, di mana ini bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi smart people semua. Dan tentunya jangan lupa untuk join terus event dari Morning Stock Picks yang dilaksanakan dari jam 8.30 sampai dengan 8.55, kecuali hari libur bursa seperti itu dan hanya di RHB Sekuritas. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading, insight-nya untuk trading dan investasi bagi smart people semuanya. Dan ingin mengetahui informasi informasi menarik lainnya soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Tresmat ID, easy, quick, smart. Have a nice day, smart people semua.